yang sadar bahwa film itu contoh, dia nggak akan sepenuhnya mencontoh. Tapi kalau yang nggak sadar, terus ternyata film itu jadi inspirasi, lalu dia tidak bisa melakukannya. Contoh misalnya, kalau bisa di riset, pembunuhan terjadi gara-gara film horor, itu ada. Gue pengen apa yang gue bikin itu juga bisa bermanfaat, itu bisa bermakna. Ya ngapain lagi kalau hidup ini nggak ada maknanya? Karena ya tadi kalau di film Teman Tegar Maira nggak ada alam, lo tuh nggak, maksudnya kalau bencana yang bisa nyelamatin lo tuh bukan uang. Benar. Ya alam itu sendiri. Dan satu konteks yang paling besar yang gue sangat banggakan dari Indonesia itu sebetulnya semangat gotong royong. Yang hampir bisa dibilang runtuh gara-gara ya uang. Kata petani itu dulu ke Bung Karno sebetulnya. Pertahanan nasional, pertahanan nasional Republik Indonesia. Petani. Iya benar, pertahanan nasional Republik Indonesia. Dan buat gue itu kayak wow, ini satu diksi yang menarik untuk bisa gue amini. Buatku kayak apa ya? Karena sayang kalau dimasukin investor. Iya. Pada akhirnya mereka jadi terpinggirkan. Nah, ini yang sebetulnya yang aku lihat. Sebetulnya kegelisahanku di negeri ini. Kadang-kadang mereka yang punya kekayaan alamnya, mereka cuma jadi penonton. Oke, selamat datang kembali di podcast kami, podcast Produktif Hangout. Asik. Gi, kita kan selalu kedatangan tamu-tamu yang nggak terduga ya. Iya. Tiba-tiba kemarin. Tapi kali ini aku seneng banget nih. Kenapa? Seneng banget karena mimpinya gerakan itu hampir satu misi lah sama aku. Ya, tapi lebih keren dia. Iya, secara background hampir sama kayak dari Iya, walaupun namanya sama-sama Anggi ya. Iya. Kemarin kita kedatangan pengangguran. Sekarang kita untuk datang kemari tuh nggak milih-milih, Kak. Pokoknya siapa mau datang, ayo. Kemarin ada nganggur 3 tahun di Jakarta hidup nggak ada kerjaan. Sekarang kita kedatangan orang yang jadwalnya susah banget kita dapat. Ya, Kak Anggi Uriska. Halo Kak. Apa kabar Kak? Baik. Kalau Kakak biasanya dipanggil siapa Kak? Kalau misalnya boleh tahu, kan banyak tuh Kakak panggilannya. Iya gitu. IG-nya aja aneh namanya Anggi. Panggilannya Cumitski. Cumitski. Sky apa Ski Kak? Sky. Oh Sky. Cumitski. Kita dulu. Kenapa namanya Cumitski Kak dipanggil itu? Nggak tahu sih sebenarnya panggilannya awalnya dari kampus. Oke. Orang-orang kayaknya nama Anggi nih banyak banget kan. Oh. Jadi orang bingung. Saya kena yang nama kedua gitu ya. Jadi kayak ya nickname aja. Cuman itu akhirnya kalau di industri, maksudnya kalau di film itu orang lebih tahu aku Cumit daripada Anggi. Gitu. Jadi kalau orang tahu Anggi berarti sekitar tahun 2019-an lah mulai. Oh ya. Berarti 2019 orang tahu lagi nama Anggi. Oke, luar biasa. Sekarang lagi sibuk apa Kak? Ya sekarang jadi petani film. Petani film. Ya. Jadi petani film. Tapi nggak kebagian proyek MBG ya? Nggak ya. Karena MBG kan katanya pertanian kan, bukan industri kreatif. Katanya aja 4.0. Iya. Karena beliau baru merilis film dan filmnya lagi tayang. Kayak udah film nonton belum lo? Enggak. Aku tahu tapi belum nonton. Judulnya Tegar kan. Sebelumnya kalau sekarang Tegar Teman Tegar Maira. Teman Tegar Maira. Teman Tegar Maira. Ratusan tahun lalu, manusia hidup harmonis dengan sang penjaga keseimbangan alam. Maira, kau dengar? Kau ini bapakku anak perempuan satu-satunya. Jadi, kau harus jaga ketompu suku. Selamat datang, Satria Tegas Kaya. Surga kecil yang tersembunyi di Papua. Sekarang lagi tayang ya Kak ya? Lagi sedang tayang nih? Sekarang lagi tayang. Kebetulan lagi tayang dari mulai tanggal 5 Februari. Sekarang udah mulai rilis. Udah mulai banyak. Udah nyentuh 30.000 penonton ya Kak ya? 34.000. 34.000. Baru 34.000 luar biasa. Tapi itu pencapaian, Bos. Pencapaian. Karena
aku lihat dari sinopsis juga filmnya itu bukan film-film yang terlalu mencari apa ya kayak hororing yang cari apa ya eksistensi banget gitu. Iya. Karena ini kan sebuah gerakan kan di dalamnya. Pertanyaanku simpel Kak, kenapa ngangkat isunya itu Papua, terus lingkungan gitu? Kenapa tuh Kak? Kan kental banget tuh. Iya, sebenarnya kalau kenapanya gitu ya, kenapa lingkungan sama kenapa Papua? Kalau kita lihat, Bukan karena suka Pak Bahlil gitu. gara jurang kamu. Sebenarnya ya Papua itu gue udah sering banget bolak-balik. Ya. Papua. Rasanya gitu ya, Papua itu kalau kita bilang dia alamnya kaya. Sama kayak representatif Indonesia lah sebenarnya. Oke. Alam kita kaya. Tapi kadang-kadang kekayaan itu tidak dimanfaatkan dengan baik karena kita nggak tahu gimana cara manfaatinnya. Artinya sebenarnya pemanfaatannya nggak secara menyeluruh lah. Terus gue lihat juga manusianya gitu. Maksudnya manusianya ketika alamnya kaya dan itu terjadi hampir di rata-rata di Indonesia. Kekayaan alam tapi tidak berbanding dengan masyarakatnya juga kaya. Oke. Nggak sejalan. Nggak sejalan gitu. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Iya. Nah, Papua itu kita ngelihatnya lagi sebenarnya kayak hutan terbesar sekarang. Satu-satunya lagi di Indonesia, hutan yang paling besar di Indonesia di Papua. Maksudnya itu yang harus kita selamatkan. Nah, buatku ruang hidup kita itu sebetulnya alam. Kalau kita nggak punya ruang hidup, artinya kita akan terikat sama sistem. Sistem ekonomi. Tentunya yang mungkin pada akhirnya kemiskinan itu hadir. Jadi sebenarnya bukan masyarakat adat yang miskin. Gitu. Kita yang nggak tahu mengolah, kita yang nggak tahu memanfaatkan, itu rasanya itulah ya miskin. Kenapa? Karena pada akhirnya kita nggak punya resilience. Kita akan bergantung sama uang. Artinya ketika sistem itu udah nggak ada, siap-siap aja semua orang miskin. Jadi apakah Anda siap miskin? Udah cacat miskin. Nggak nikah-nikah. Tapi yang jadi menarik itu Kak, karena kan aku ngikutin tuh perjalanan sampai muncul dan rilisnya si film Maira ini. Gimana Kakak risetnya bolak-balik ke Papua, dan rata-rata adik-adik yang jadi pemain film itu kan asli Papua semua gitu. Nah yang jadi pertanyaanku adalah berapa lama tuh Kak menemukan talent-talentnya, proses Kakak sampai nemuin tempatnya, aktor-aktornya itu kan pasti lama banget gitu, dan pihak-pihak yang terlibat juga tuh. Iya, apalagi mereka background-nya tuh bukan aktor kan, rata-rata pasti kan. Nah, itu kan pasti ngedirectnya susah banget tuh. Nah, itu berapa lama dan gimana cara Kakak? Jadi film ini tuh sebetulnya developnya hampir 2 tahun. Sampai lama ya? maksudnya development sampai tayang ya, sampai tayang itu hampir 2 tahun. Terus sebetulnya di balik misinya itu sebetulnya karena kita orang film, kadang-kadang aku sering juga produksi lah di Papua. Sering produksi di Papua. Terus kita sebagai orang film itu mungkin juga mengeksploit gitu gambarnya, orangnya gitu. Tapi tanpa melibatkan masyarakat di dalamnya gitu. Nah, buatku sendiri waktu itu kita punya visi gimana caranya kita sama-sama belajar. Jadi bukan cuma mereka aja yang belajar dari aku sebagai filmmaker, tapi aku juga belajar dari mereka. Nah, proses pembelajaran ini kan tentu menurutku ya memang harus ada timbal balik. Timbal baliknya apa? Ya udah waktu. Pada akhirnya semangatnya adalah gimana caranya, karena film ini tentang Papua, hampir 70% harus teman-teman yang terlibat itu harus dari Papua. Krunya. Wow. Sama kayak film Tegar sebelumnya. Film Tegar sebelumnya kan sebetulnya memang voice-nya atau voice of narration-nya itu kan sebetulnya inklusif. Gimana caranya kita mau ngomongin inklusif kalau seandainya tidak ada keterlibatan dari teman-teman difabel. Benar. Jadi di film sebelumnya juga 10% itu kayak behind the scene, fotonya itu juga almarhum Bang Zul kalau tahu. Dia nggak punya tangan sama nggak punya kaki. Teman disabilitas juga. Terus behind the scene-nya juga ada teman-teman autis. Terus konsultannya juga
disability. Gitu. Disabilitas. Nah, karena kita pengen inklusif, ya pada akhirnya kita harus ada ruang, harus ada kesempatan. Nah, begitupun film Teman Tegar Maira. Iya. Kalau prosesnya ya 2 tahun, terus casting nggak ada casting sebenarnya. Kita main di sana, live in, tinggal di sana, terus ngelihat potensi-potensinya mereka apa. Nah, satu lagi sebetulnya yang yang mungkin ini kayak personal gue gitu ya. Gue sendiri sebetulnya kan kita nih susah dapat kesempatan. Kita pengen apa tuh susah dapat kesempatan. Kita nyiptain kesempatan itu. Benar. Kita nyiptain kesempatan itu. Orang-orang yang punya mimpi atau nggak punya kesempatan, ya kita kasih kesempatannya gitu. Nah, buat gue sebetulnya di film ini juga adalah memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan buat orang-orang yang memang punya bakat. Oke. Jadi mereka ini punya bakat, tapi nggak punya tempat, nggak punya area, nggak punya kesempatan gitu. Termasuk suara-suaranya mereka tuh bagus-bagus. Terus mereka juga mungkin nggak sadar kalau mereka bisa jadi aktor, karena memang nggak ada kesempatannya. Jadi akhirnya ya gue ngerasa bahwa kedatangan gue datang ke sana itu bukan cuma sekedar mengeksploit, tapi kita sama-sama belajar. Aku juga belajar dari masyarakat adat, terus belajar dari teman-teman di sana. Terus bagaimana caranya ya kita sama-sama bertumbuh. Gitu. Kita sama-sama bertumbuh lah sama masyarakatnya. Termasuk di sana nggak ada catering. Kita nggak bawa juga dari Jakarta. Jadi kita bareng sama ibu-ibu gereja. Sampai produksi konsumsinya juga melibatkan mereka. Gokil. Terus di sana nggak ada hotel. Di sana nggak ada hotel, ya udah kita live in, tinggal sama masyarakat. Masyarakat adat loh. Masyarakat adat loh, Gi. Iya. Bener-bener. Gitu. Terus transportasi di sana itu transportasi cuma ada beberapa biji. Bisa dihitung lah. Bisa dihitung. Terus akhirnya karena memang mahal sekali costnya untuk masukin mobil ke sana, akhirnya kita cek semua mobil-mobil yang ada di sana. Terus ada beberapa truk yang mati, akhirnya kita hidupin. Terus kita hidupin, jadi montir tuh. Jadi montir, tim kita jadi montir. Terus laundry kan nggak mungkin ya kalau misalnya lagi syuting gitu semua orang harus nyuci sendiri itu Kak ya. Jadi akhirnya kita bawa laundrynya bawa mesin cuci dari kota. Jadi emang semua itu yang dipersiapkan dan melibatkan mereka gitu Kak. Melibatkan masyarakat. Jadi kayak kan kalau kita bicara pariwisata ya, kita bicara pariwisata, mungkin yang kebayang sama government adalah memasukkan investasi, investor untuk ngebangun pariwisatanya. Padahal sebetulnya film itu sebetulnya bisa jadi jembatan, bisa jadi jembatan untuk peningkatan kapasitas karena kita ini kan rame, sekali produksi pasti 150 orang, 200 orang, bahkan kalau kemarin sempat lihat kredit-kreditnya sampai bawah, tukang masak ada, transportasi ada, apa segala macam gitu. Dan OAP semua Pak, Kak itu aku lihat OAP semua ya. Dan itu semua mereka gitu. Jadi kebayang kalau kita masuk gitu ya, ketika kita mau meningkatkan kapasitas pariwisata daerah, itu kan sebetulnya terlatih, ada hospitality, ada catering, ada transportasi, semua ada di situ. Multiplier effect-nya gede banget ya Kak ya. Multiplier, efeknya lumayan gede gitu. Jadi aku kayak karena sayang kalau dimasukin investor. Iya. Pada akhirnya mereka jadi terpinggirkan. Nah, ini yang sebetulnya yang aku lihat. Sebetulnya kegelisahanku di negeri ini. Kadang-kadang mereka yang punya kekayaan alamnya, mereka cuma jadi penonton. Iya, benar. Gitu. Jadi gitu. Sorry Kak, aktor-aktornya tuh kayak adik Dince apa Dince Kak bacanya? Dince. Adik Dince, terus adik Maira, itu ketemunya di mana Kak? Itu masyarakat adat situ juga, apa gimana tuh? Iya. Jadi sebetulnya ini ibaratnya masih masyarakat kampung ya. Iya. Maksudnya memang ya satu suku besar. Satu suku besar, tapi mereka di kampung, di pesisir sebetulnya. Mereka di pesisir, bukan di area pegunungannya. Jadi itu kalau di film itu kan masuk dulu ada satu kampung besar, baru habis itu naik lagi ke atas. Betul. Nah, si Maira itu sama Dince itu di kampung besar itu. Jadi ketemunya di situ. Jago loh Gi, actingnya Gi. Tapi yang aku apresiasi kali ya, karena aku juga pernah terlibat dalam film dokumenter dan syutingnya juga di daerah timur tuh adalah keberaniannya Pak. Karena kayak catering dan sebagainya itu kan kita maksudnya kayak
makan tuh kan butuh mood kan, apalagi capek. Ini melibatkan warga sekitar, gokil sih menurut aku. Apalagi itu 100 sampai 150 orang. Iya. Yang mana notabene tuh makan Banyak. pagi sama siang itu makan bisa banyak banget, Pak. Bisa ngelibatkan. Jadi menurut aku di sini tuh bukan tentang teman-teman disabilitas, tapi gimana menggerakkan ekonomi di situ. Iya. Nah, pertanyaannya Kak, ada nggak kayak dari bantuan-bantuan gitu, kayak sponsorship atau apa, yang apa ya, kayak pengen merusak ini kakak lah kayak gitu. Kakak udah punya visi nih, pengennya bikin gini-gini, tapi ketika dia pengen ngasih bantuan atau apa, tapi pengennya kayak gini nih, gini gitu. Itu sebetulnya memang dari awal ya, karena kita pengen bikin film ya sesuai dengan visinya, makanya memang film ini hampir bisa dibilang tidak ada sponsor yang besar. Oh, I see. Jadi ngikut lah mereka. Tidak ada sponsor besar, terus ya kocek tabungan sendiri. Gila, nggak kebayang sih Kak berapa itu kosnya, buset. Apalagi kakak kan memang tadi 70% tuh krunya dari Papua, terus aktor-aktornya kayak Adik Dince, Maira dari situ, which is pasti nggak secara basic acting pasti nggak ada tuh Kak. Iya. Pas awal kakak ketemu gitu, ya walaupun talent pasti mereka ada gitu di dalam dirinya potensi. Nah kan perlu waktu juga tuh Kak ngedevelop mereka, itu berapa lama Kak? Itu pasti ada cost-nya lagi tuh. Iya, dan treatmentnya seperti apa gitu kok bisa langsung kakak pede nih bisa jadi bintang utama nih gitu. Benar tuh kepo deh. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan untuk acting coach mereka. Jadi beberapa memang udah dipilih, tapi beberapa memang ada casting ada tim casting. Okay. Maksudnya casting director yang ada di sana. Tapi itu juga sebetulnya orang sana kan gitu. Jadi mereka cuma beberapa waktu setelah aku pulang, setelah aku pilih beberapa pemain utama itu minta dipilihin beberapa lagi gitu, minta dicariin. Nah, tapi setelah dipilih itu ada pelatihan sekitar 3 bulan untuk Maira khususnya sama anak-anak. Jadi sebetulnya nggak difokusin khusus Maira. Jadi acting coachnya kita namanya Kang Indra, itu live in tinggal di Papua, tinggal di kampung besar itu di Kampung Lobo namanya, tinggal di sana. Terus ya udah dia ngelatih di sana selama 3 bulan. Gila. Gitu. Sampai sebenarnya Kang Indra sendiri agak ragu di hampir terakhir gitu, karena sebetulnya skripnya kita tuh bahasa Indonesia. Oke. Nah ini nih. Skripnya kita tuh kan sebetulnya bahasa Indonesia, dan kalau Kang Indra merasa bahwa maksudnya dia nggak punya kekuatan untuk bilang ganti kata-kata kan gitu. Iya. Jadi waktu itu dia punya keraguan karena skripnya bahasa Indonesia, anak-anak ini jadi sulit, agak susah gitu secara lafal gitu. Lafalnya. Terus aku bilang nggak apa-apa gitu. Maksudnya karena baca bahasa Indonesia itu juga lumayan masih PR ya? Maksudnya PR banget tidak lancar. Orang Indonesia susah bahasa Indonesia. Ini PR banget nih harusnya. Kurang lancar lah kalau di skripnya bahasa Indonesia gitu. Nah akhirnya karena aku 2 bulan sebelum syuting udah di sana, ya udah kita develop bareng-bareng. Aku rewrite pakai bahasa lokalnya mereka. Gitu. Wow. Tapi canggukan itu Pak. Masa orang Indonesia susah bahasa Indonesia, berarti kan pendidikannya memang benar-benar belum merata ya. Ya benar. Di part itu ya Nggi. Tapi Kak, pada saat pertama kali Kakak datang, ini kan maksudnya kolaborasinya itu sama masyarakat adat. Pasti akan agak ada sensitivitas tersendiri tuh ketika ada pihak-pihak luar datang ke sana, apalagi mau create something. Itu ada penolakan nggak sih Kak awal-awal? Apa langsung ada penerimaan gitu dari masyarakat di sana? Nggak gampang ya. Orang luar masuk ke dalam pasti ada penolakan. Maksudnya tidak sepenuhnya diterima. Terus ya nggak langsung diterima gitu. Apalagi itu sampai 2 tahun ya momennya, pasti kayak susah banget lah. Ya kan bolak-balik, terus nyari lokasinya juga. Yeah. Nah sebetulnya kalau misalnya yang menarik sebetulnya ini isu yang terjadi mungkin nggak di Papua doang loh sebenarnya gitu. Di Indonesia di pedalaman itu masih banyak orang yang nggak bisa baca. Jadi kalau orang bilang ini ngada-ngada, enggak. Ini tuh realita yang ada sebetulnya. Gitu. Film ini tuh realita yang ada.
bahwa masyarakat mereka belum bisa baca, iya. Hmm. Banyak sekali yang memang belum bisa baca. Satu-satunya yang menyelamatkan mereka kenapa Maira doang yang bisa baca, ya pendidikan. Gue cuma pengen ngomong kalau pendidikan itu sepenting itu. Meskipun gue juga hidup di jalanan ya, pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi rasanya ya karena memang orang punya pendidikan, akhirnya tahu apa yang perlu dilakukan. Termasuk pemanfaatan si alam itu sendiri. Ya kayak kita juga butuh pendidikan ekologis buat, maksudnya mereka gitu yang tinggal di sana itu butuh pendidikan ekologis, bukan pendidikan berbasis Jawa. Ya. Nggak ada di sana. Beras tuh nggak ada di sana. Oke. Beras enggak? Maksudnya beras tuh nggak tumbuh kan di sana, harus ekspor. Tapi sebenarnya mereka punya apa? Punya sagu. Iya. Kenapa nggak dikelola sagunya? Kenapa? Maksudnya kenapa harus dimasukin nasi juga gitu? Oh, dipaksa ya. Oke. Maksudnya itu kan Dipaksa merubah kebudayaan kan. Maksudnya cara makan. Itu kan juga sebetulnya bagian dari kebudayaan itu sendiri ya. Kebudayaan itu ya hari-hari kita. Udah bukan lagi, maksudnya kebudayaan itu bukan masa lalu loh. Kebudayaan itu hari ini, apa yang mau kita wariskan hari ini untuk masa depan. Oke. Itu kan satu statement nih. Yeah. Kita mau mewariskan kebudayaan seperti apa untuk generasi masa depan? Apakah kebudayaan yang mungkin sekarang ini hadir dengan mental yang kurang perjuangan gitu, mental yang lemah, apakah yang seperti itu yang mau kita wariskan gitu? Oke. Nah, atau memang anak-anak yang tangguh. Nah, sebetulnya visinya aku di ngebangun teman tegar ini jadi satu universe, itu sebetulnya pengen banget bisa melahirkan atau anak-anak sekarang itu juga punya hero. Punya hero baru gitu, dengan aspek-aspek kayak itu tadi, inspiring, tangguhan, pantang menyerah gitu. Ya mau melakukan sesuatu untuk orang lain, mau berbuat sesuatu untuk areanya, mau berbuat sesuatu untuk alamnya gitu. Jadi ya pada akhirnya ya mungkin gitu pemerintah memang punya tugas khusus, tapi masyarakatnya juga harus Siap. Sadar ya. Benar. harus punya kesadaran lah gitu untuk bisa apa yang mau kita perjuangkan. Iya, tapi kesadaran itu juga salah satu hal paling penting, Pak. Kita nggak bisa nuntut terus. Kalau kitanya sendiri nggak mampu dan nggak siap, ya mau dikasih juga, ya nggak bakal bisa jalan. Mau disuapin apapun juga nggak akan masuk gitu Nggak ya. masuk. Kak, sorry, tadi kakak bilang universe. Berarti ini tuh dari film Tegar kan awalnya, yang disabilitas itu kan isunya diangkat, terus sekarang teman Tegar. Berarti kedepannya nih, sorry, ini pertanyaan kepo aja sih. Tegar ini akan selalu jadi main aktornya nggak gitu di series berikutnya, di journey berikutnya? Untuk sekarang sebetulnya aku kan punya, maksudnya gini ya, ini nggak ada yang disebut dengan tanggung jawab, ya nggak ada yang disebut dengan tanggung jawab moral. Buatku ini tanggung jawab moral. Ketika aku udah melahirkan Tegar, dia sampai dia benar-benar bisa mandiri, ini mungkin akan ya udah gitu ya, dilepas gitu ya. Maksudnya akan kita lepaskan gitu, maksudnya dengan kemandiriannya. Artinya gini, Tegar ini kan sekarang ya puji Tuhan gitu, maksudnya dia udah mulai dilihat sama orang, terus kadang dapat endorse dan lain sebagainya gitu. Tapi belum bisa menjadi, maksudnya belum bisa menjadi kemandiriannya. Karena apa? Karena maksudnya keaktoran di dunia disabilitas itu kan sebetulnya belum tentu dibutuhkan. Siapa yang mau bikin cerita-cerita yang mungkin bisa dikorelasikan dengan Tegar? Nah, kenapa bikin teman Tegar? Supaya sebenarnya di aspek teman Tegar ini udah nggak lihat lagi maksudnya udah nggak lihat lagi isu inklusivitasnya, isu disabilitasnya. Isu disabilitas itu udah hampir bisa dibilang less banget gitu. Tapi bisa kok menggunakan Tegar yang juga tidak punya maksudnya nggak punya tangan dan kaki itu sebagai manusia biasa. Kalian harus ngelihat Tegar itu jadi kayak manusia biasa, bukan lagi kekurangannya gitu. Karena di film sebelumnya kan sebetulnya udah. Terus Maira juga gitu. Maksudnya Maira ini kan memang bukan aktor gitu. Maira ini kan bukan aktor. Jadi akhirnya ya itu bagian dari satu tanggung jawab moral ya, bagaimana pendidikan dia dulu gitu. Aku coba memfasilitasi pendidikannya dianya dulu. Jadi sekarang Maira tinggal di Bandung, si Elis tinggal di Bandung. Ya udah pendidikannya harus jalan. Ya harus sesuai gitu. Maksudnya secara tanggung jawab moral
buatku bukan cuma ya udah lu selesai main habis itu udah nggak gue pikirin Wah, gitu gila. gitu. Tapi benar-benar pendidikannya juga dipikirin Ya, semuanya. sekarang sekolah di Bandung sekarang. Udah di Bandung? Goks. Oh dari Bandung sama aku. Nah, dari tadi kakak cerita, pertanyaan di kepalaku tuh kenapa gitu? Kenapa kakak ngelakuin ini semua? Pasti gini kak, di tengah gempuran film-film Indonesia yang penuh dengan Sensasi. horor, sensasi, Iya. terus selingkuh gitu. Ini kakak ngangkat isu-isu yang anti mainstream gitu. Maksudnya Kenapa masih mau peduli dengan hal itu? gitu. Maksudnya dengan syuting apa di Papua terus ngangkat isu disabilitas, pasti peminatnya tuh nggak sebanyak ketika kakak buat film horor, dan padahal kakak bisa aja gitu ngebuat film horor, ngebuat film perselingkuhan gitu yang lagi rame sekarang kan bisa banget gitu. Nah, kenapa kakak sampai mendedikasikan diri untuk ngelakuin ini semua gitu? Pasti ada idealismenya nih di belakang ini. Apa sih kak sebenarnya yang mau kakak raih gitu dengan melakukan ini semua? Apa ya? Kan kalau udah cinta tuh, lu kalau udah cinta Iya. tuh kan teh kotok rasa coklat ya. Ya buta sih Lo ya. mau lo mau Mau ngapain kesandung gimana pun gitu di industri ini gitu. Tetap Maksudnya bahagia gitu. Tetap ya udah gue harus jalanin gitu. Nah, kenapa gue merasa bahwa ini harus dilakukan? Karena film itu penting. Oke. Tontonan itu penting banget gitu. Penting kita ngasih apa ya? Kita ngasih sarana yang lain gitu atau proses pembelajaran yang lain lewat film, narasi-narasi baik lewat film. Iya. Itu sebetulnya untuk mirroring. Karena film itu sendiri itu sebetulnya secara sadar dan gak sadar, yang sadar bagus, yang gak sadar bahaya. Oh. Oke. Yang sadar bahwa film itu contoh, dia nggak akan sepenuhnya mencontoh. Oke. Tapi kalau yang nggak sadar, terus ternyata film itu jadi inspirasi, lalu dia tidak bisa melakukannya. Contoh misalnya, kalau bisa di riset, pembunuhan terjadi gara-gara film horor, itu ada. Gitu. Itu ada. Terbawa ya. Kak? Iya. Eish. Jadi terinspirasi dari film gitu. Itu juga ada. Nah karena gue orang film, gue nggak akan bisa kemana-mana lagi. Oke. Maksudnya gue pengen maksudnya gini, gue pengen apa yang gue bikin itu juga bisa bermanfaat, itu bisa bermakna. Ya ngapain lagi kalau hidup ini nggak ada maknanya. Karena ya tadi kalau di film Teman Tegar Maira nggak ada alam, lo tuh nggak maksudnya kalau bencana yang bisa nyelamatin lo tuh bukan uang, Benar. ya alam itu sendiri. Kita jaga hutan akan jaga kita. Nah ini sama aja gitu. Terus buat apa gue nyari duit sebanyak-banyaknya kalau seandainya duit itu nggak bisa gue apa-apain gitu. Oh, oke. Jadi dan satu konteks yang paling besar yang gue sangat banggakan dari Indonesia itu sebetulnya semangat gotong royong. Oke. Yang hampir bisa dibilang runtuh gara-gara ya uang, cashnya gitu. Maksudnya ya lu punya duit berapa? Bisalah panggil gue gitu. Ya lu, ya itu gitu. Tapi ya memang sistem ekonomi. Belajar dari apa yang kita jalanin, sistem ekonomi ini akan berjalan dengan baik ketika semuanya juga apa ya? Semuanya juga baik-baik aja. Maksudnya dulu kenapa ada uang? Kan karena terlalu kompleks, barter gitu. Tapi sekarang uang itu jadi simbol kerakusan. Iya. Gitu. Dan ketika film juga apa ya? Narasinya ya udah 1 juta penonton, 2 juta penonton, 3 juta penonton gitu kan. Itu kan sebetulnya secara nggak sadar menginfluence banyak orang. Iya. Ya. Contoh deh gitu ya. Lu tahun berapa? Lahirnya Kak 2002. Gen Z. Gen Z ya. Iya. Jadi kalau dulu tuh maksudnya sampai sekarang juga pasti akan ada tren-tren yang muncul dari film kan. Iya. Iya, Pak. Fashion misalnya. Kalau di angkatan gue dulu ada ADC gitu ya. Iya. Ada ADC pakaiannya pakaian fashion yang digunakan oleh ADC trennya ngebentuk. Benar. Kayak Dilan, jaketnya jadi viral. Nah, iya, benar. Nah, itu kan sebetulnya membentuk tren. Film itu adalah dia ngebentuk tren. Bukan apa namanya? Bukan mengikuti tren, tapi dia ngebentuk tren gitu. Nah, Teman Tegar Maira sebetulnya pengennya ya harapannya akan ada tren-tren baru meskipun ya beberapa filmku tuh juga memang ya udah masih niche lah gitu.
Tapi gimana caranya film ini bisa dibawa jadi satu gerakan gitu. Oke. Gerakan kebanggaan terhadap Indonesia, gerakan kebanggaan terhadap apa yang kita punya termasuk alam gitu. Karena film pertama gue kan sebetulnya Negeri Dongeng. Itu Iya. kan filmnya lebih ke sana gitu. Tapi lagi-lagi gitu, ketika kaya alamnya, lalu manusianya juga gak punya empati, gue bilangnya. Gitu. Susah kan gitu. Jadi kenapa di setiap filmku tuh pengennya sebenarnya secara visi itu bagaimana film ini bisa hadir sebagai satu konsep merawat empati. Gitu. Benar. Dalam banget. Jadi ya udah itu. Karena benar Pak, jadinya kayak kita nonton film nih, tapi kita nggak mempelajari semuanya. Kita cuma nikmati vibe-nya aja. Aku pengen kayak dia, pengen kayak dia. Itu jadinya kayak apa ya? Kayak bunuh diri juga sebenarnya. Kayak tadi aku ada sharing juga kan, kayak film 5 cm. Orang gara-gara nonton itu tuh jadi pengen naik gunung, pengen gini. Tapi yang nggak disadari mereka, ya naik gunung tuh kan mesti belajar ini, belajar itu. Kalau cuma pengen keren-kerenan doang, habis Pak di gunung Pak. Terus kayak kok naik gunung tuh yang pertama harus baju-bajunya semua harus beda dan sebagainya. Nah, cuman namanya syuting ya, pasti kan kita pengen bajunya keren dan sebagainya. Nah, kalau kok cuma ngikutin juga habis. Makanya sebenarnya value dari film itu ya harus benar-benar ada. Nah, makanya aku tuh ngerasa banget walaupun kakak ini bilang kayak nggak sebesar yang ini, tapi value itu bakal nyampe. Ya. Value-nya yang dia. Iya. Nilainya tuh kena gitu. Tapi filosofi kakak yang pernah kakak tulis tuh aku pernah lihat di postingan kakak tuh dari industri ke pertanian gitu. Petani film. Petani film. Iya, itu tuh gimana kak? Kakak menganggap kalau nggak salah ya nih koreksi aku ya kakak. Film itu kakak anggap tuh sebagai sebuah benih gitu. Dan karya-karya yang kakak buat, kakak sedang menanam benih-benih itu yang berharap di masa depan kapanpun nanti film ini pasti film itu akan menemukan relevansinya gitu. Benar, Mungkin sekarang nih kayak teman Maira kan lagi relate banget Nggi sama kita Nggi. Parah. Dari 2 tahun lalu loh kakak risetnya dan sekarang tuh lagi relate banget gitu. Kita lihat beberapa bencana yang ada di Indonesia tentang akibat banyaknya hutan kita yang hilang gitu kan relate banget. Dan ketika pesan itu dibawa oleh seorang anak kecil, anak dari masyarakat adat asli sana, itu jujur kak ngebuat aku merinding banget tuh kak. Belum lagi ditambah backsound-backsoundnya Maira tuh jujur bikin merinding tuh. Berasa ya? Iya. Tapi ada nggak kak yang nggak terima atau kayak ini terlalu ini nih gitu? Mengkritik satu instansi gitu misal. Enggak, kayak filmnya kayak terlalu ini nih, kayak apa ya, kayak ngasih Kritikan negatif film. aja, kritikan gitu yang Buatku nggak apa-apa ya. Maksudnya aku juga bukan orang yang anti kritik. Film ini bukan maksudnya yang mana dulu nih? Petani film kah? Atau Boleh petani film dulu, habis itu jawab kritik kak. Ya, oke. Jadi kenapa petani film? Karena wajahnya industri kita ini industri film gitu ya. Industri film ini cepet. Gak ada, maksudnya gini, kita syuting berapa hari, apa segala macam, berapa minggu, lalu habis itu setelah tayang, ya udah gitu ya. Ya udah selesai gitu. Nah, petani itu kan juga sering dianggap apa ya, buruh. Iya, stratanya rendah banget lah ya, status sosialnya. Status sosialnya tuh buruh gitu. Tapi ada satu yang menarik dari kata petani itu dulu ke Bung Karno sebetulnya. Pertahanan nasional, pertahanan nasional Republik Indonesia. Oke. Petani. Iya benar, pertahanan nasional Republik Indonesia. Dan buat gua itu kayak wow, ini satu diksi yang menarik untuk bisa gua amini. Iya. Kenapa? Karena film itu sebetulnya kalau kita taruh di depan jadi satu politik will, itu pasti impactnya gede banget. Berasa. Mau film seperti apa yang mau kita dorong? Contoh misalnya Hollywood atau Cina deh. Dracin. Iya nih lagi. Mau Tapi tengiang Pak. tapi gimana ya? Tapi gini, mau sedracin-dracinnya Dracin, Iya. benang merahnya ketahuan. From zero to hero. Iya. Benar. Pagi nguli tiba-tiba jadi miliarder malamnya. Ya kan? Terlepas dari itu Dracin, tapi bold. Oke. Ada inspiring. Benar. Iya. Ya kan? Iya benar kak. Jelas, tegas. Indonesia apa?
Iya. Tawuran. Udah. Maksudnya Indonesia apa? Kita tuh punya, maksudnya kita tuh Iya, punya iya, kekayaan iya, yang luar biasa. Alam sama manusianya dari dulu kalau kita kalau kita satuin tuh alam sama manusianya. Ya Allah, kalau kita jalan-jalan ke daerah itu Iya. cerita banyak banget gitu yang bisa Parah. digali Angkat kan. ya Iya. kayak oke. Berjalan, maksudnya kita setelah kita jalan-jalan karena gue sering jalan. Jadi menurut gue gila ya cerita-cerita Indonesia tuh, maksudnya cerita-cerita Keren-keren. masyarakat itu tuh keren-keren gitu. Iya, iya, iya. Dan menginspirasi gitu. Hmm. Terus di tengah itu semua, ketika setelah gue jalan keliling Indonesia itu, kenapa ya nggak ada yang mau ngangkat kekayaan yang sesungguhnya di Indonesia itu? Itu kan itu literally kekayaan loh Iya, sebenarnya. benar. Kenapa itu nggak ada gitu? Ya pada akhirnya diksi petani itu buat gue ya udah kita rawat ingatan, kita siram, kita tanam, kita buka lahannya. Ya udah kita buka lahannya pelan-pelan. Siapa yang ikut mau sama-sama bertani bareng? Siapa yang mau sama-sama merawat bareng? Siapa yang sama-sama mau mengembangkan bareng-bareng? Oke. Obstacle-nya apa di petani? Banyak sih Kak, gajinya Paling kecil gede. ya. Oh, paling gede. Apa Nggi? Gaji? Mungkin gaji? Tengkulak bos. Oh iya bener, yang buat petani miskin itu tengkulak ya Kak ya, bener Iya. ya? Oh iya Ya iya. kan, Bingung petani miskin menyalurkannya Yang gimana? bikin petani Oke, oke. miskin apa? Tengkulak. Tengkulak. Oh, iya. Nah, berarti apa? Karena dia tidak ketemu sama pembeli, Pembelinya langsung. ya kan? Tidak ketemu sama pembelinya langsung. Nah, sama film juga gitu. Film juga gitu. Kreatornya, Ah. gue tanya deh, kalau lu punya duit, Hmm. gak ada orang film, bisa bikin film gak? Susah. Nah, tapi kebalikannya. Kalau orang film punya semangat, punya tools, dia Iya. nggak punya duit, dia bisa bikin film nggak? Masih Kayak bisa. Kakak bisa kan? Bisa. Negeri dongeng itu ya. Nah, Iya, iya. tapi itu kebalik konsep itu. Seolah-olah duitnya ada dulu, baru bisa bikin film. Oke. Kira-kira Iya, gitu. Jadi aspek orangnya, aspek SDM-nya tuh jadinya jadi lebih rendah. Oh, Maksudnya I see. kekuatannya tuh jadi lebih kecil gitu. Karena itu tadi industrinya melihat bahwa uang ini adalah motor. Oh, Sementara penggeraknya ya. sementara SDM-nya Benar. hanya diukur sebagai buruh itu tadi. Kayak Iya. petani persis. Coba mau beras, petaninya nggak ada, emang bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kenapa petani itu akhirnya sampai miskin? Kenapa? Ya karena si tengkulak-tengkulak itu tadi ya. Iya, karena didedetin sama utang. Ya lu pakai dulu lah duit gua. Oh. Lu gua kasih dah duitnya nih. Terbebani juga. Nah, gitu dah. Set. Nah, itu bos yang terjadi di industri ini. Lu mau bikin film nggak nih? Gua mau. Langsung disalin. 5 misalnya ya. Udah deh 5 project gua bayarin sama lu. Nah, abis itu lu jadi utang sama gua. Bener, idealisku terganggu. Oke, paham. Parah. Buset, ternyata visinya Kak Anggi tuh gitu Berasa, Gi. Pak, berasa. Gitu visinya yang ngebuat Kak Anggi terus gerak sampai sekarang. Ya gue harus Sekarang menemukan, Ya, gue harus ya. menemukan penontonnya sendiri. Pada Benar, akhirnya benar. bagaimana caranya film ini bertemu sama penontonnya. Ah. Ya sama kayak petani itu lah, secara konsep ya maksudnya. Bagaimana petani itu juga pada akhirnya harus ketemu sama Pembelinya langsung. Gitu. Kayak kata Kakak, film tuh pasti akan menemukan relevansinya ya Kak ya. Apapun filmnya. Jujur Kak, yang termotivasi bukan saya sama Anggi aja Kak. Nih yang paling termotivasi nih. Mas Betam nih, tuh Mas, dengerin Mas. Gak perlu duit dulu Mas, buat dulu aja Mas, gitu ya. Terakhir Nggi, kita tanya ke Kak Anggi nih. Tadi apa tadi? Kan belum di. Oh iya, yang tadi apa? Kayak kritikan-kritikan Oh, iya. negatif gitu. Karena kan kakak iya. adalah konsepnya kan mengeksploitasi gitu kan dan sebagainya. Walaupun kita sebenarnya bukan mengeksploitasi mereka, tapi membuat mereka untuk bangkit bersama. Itu kan Berdaya lah, Gi, ya, berdaya sebenarnya. mereka gitu. Ya buatku karena di kepalaku nggak ada berpikir seperti itu. Jadi ya biarkan anjing menggonggong. Ya. Tetap berlalu. Masih di belakangnya Kak Anggi, Rocky Gerung gitu. Buset, analisisnya Rocky Gerung kayaknya keren banget gitu. Selesai nonton tuh kayak ngebawa kajian ekologis loh. Ini tangan juga nggak goyang gitu. Iya. Coba aman-aman Kak. Backing Kakak Rocky Gerung gitu. Terakhir Kak, Itu gue takut sebenarnya. Kenapa? Gitu ya. Oke, terakhir Kak, next Kakak
mau apa nih proyeknya setelah kemarin film Tegar, terus teman Tegar. Ini jangan-jangan nih setelah ini ada kakak Tegar, terus tiba-tiba kakak Tegarnya Anggi Wahyuda. Bisa aja. Kita nggak tahu. tiba-tiba Tegar jadi RW ya. Enggak, perjalanan teman Tegar itu belum selesai. Oke. Jadi perjalanan teman Tegar sendiri belum selesai. Meskipun sekarang udah mulai turun di bioskop. Nah, gerakan itu akan hadir lagi. Oh, Gerakan itu akan terus lahir berlanjut. lagi, akan berlanjut. Sekarang kita lagi coba maksudnya gini, kita sedang mencoba membangun alternatif distribusi di luar dari jalur biasanya. Oke. Tapi kita tetap memanfaatkan infrastruktur yang ada. Infrastrukturnya tetap dipakai, tapi semua orang tetap bisa masuk ke bioskop. Jadi gue bikin namanya nobargobar.id. Nobargobar.id. Oke. Nobar nonton bareng, gobar gotong royong bareng. Jadi asik. diksi gotong royongnya tetap gue bawa. Oke. Jadi buat siapapun yang mungkin masih belum punya kesempatan buat nonton film Teman Tegar, Termasuk film Tegar Kak, sorry. termasuk film Tegar nantinya itu Bisa akan di situ. bisa diakses di situ. Tapi di bioskop. Oh. Kenapa bioskop? Karena experience-nya masih akan beda. Beda ya ambience-nya. Iya, gitu beda ya. pasti. Kenapa harus bioskop? Supaya juga ya kita tahu infrastruktur bioskop juga tetap harus dipertahankan. Benar. Artinya harus ada yang juga mau terus datang ke bioskop. Benar. Supaya industrinya juga nggak Tetap jalan. tetap jalan. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan Gi. Buat Kak Anggi. Thank you. Tapi Kak Anggi. yang benar Pak, gotong royong itu maknanya bukan cuma sekedar kata doang, tapi Apa? itu sebenarnya kalau kita jalanin memang bisa membuat kita jadi lebih baik dan mempermudah semuanya, Pak. Semoga bisa kolaborasi Kak sama gerakannya dia juga Kak. Satu Gotong langkah royong lagi. dong. Gotong royong apa? Gotong royong dong dan satu langkah lagi ya Gi ya. Satu langkah lagi. Banyak lah Kak gerakannya dia Kak. Isu-isunya yang dia bawa juga isu-isu yang marginal gitu. Ya, thank you banget Kak Anggi udah main-main ke Sama-sama. podcast kita. Keren banget, sumpah. Ya, besar harapan kita. Kakak juga mengajak teman saya yang sangat tegar Kak, namanya Anggi Wahyuda juga. Semoga Ayo. bisa. Saya siap jadi abangnya Tegar nggak Pak. Kita Udah, bikin udah. timnas amputasi juga untuk timur. Oke, siap. Thank you banget. Kak Anggi sukses pokoknya dengan Ya, journey sehat film-filmnya.